Ya, selamat siang pemirsa Metro Indonesia News TV. Saat ini kami berada di ruangan SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Yang sesaat lagi kami akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber kami dari Ketua SPMB tahun 2026 dan juga narasumber kami dari Ketua LSM Pendidikan Kabupaten Tangerang. Ya, selamat siang pemirsa. Seperti yang kami sudah informasikan, kami akan melakukan sesi wawancara dengan dua narasumber kami, yaitu Ketua SPMB 2026 SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang, juga beserta narasumber kami Ketua LSM Pendidikan Kabupaten Tangerang. Untuk itu kami akan memulai dari Ketua Panitianya. Ya, selamat siang Bang. Siang. Gimana Bang, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, untuk memperkenalkan diri untuk pemirsa kita, silakan waktunya Bang. Iya, saya Dik Permadi, Ketua SPMB di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang tahun 2026. Alhamdulillah kegiatan SPMB dimulai dari pra SPMB sampai dengan akhir pengumuman sudah terlaksana dengan baik. Baik. Untuk itu kita juga minta untuk informasi dari Ketua LSM Pendidikan Kabupaten Tangerang. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Ini untuk kedua kalinya Bang, Abang menjadi narasumber kami. Terima kasih terkait dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang. Seperti apa statement awal Abang untuk SMK Negeri 7? Silakan waktunya Bang. Terima kasih Bang. Terkait penerimaan siswa baru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dari awal seleksi, dari awal penerimaan siswa, kita juga ikut memantau seperti apa sistem penerimaan di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Baik Bang, terima kasih untuk statement awalnya Bang. Ya, kita kembali ke Bapak Dik sebagai Ketua Panitia SPMB 2026. Pak, ada beberapa pertanyaan dari awak media dan juga ini adalah pertanyaan dari masyarakat yang kami sampaikan melalui media Metro Indonesia News TV terkait jumlah Bang, jumlah yang diterima melalui sistem saat ini di SMK Negeri 7 berapa jumlahnya Bang? Pertama dari jumlah pendaftar dulu Pak. Ya. Jumlah pendaftar itu sebanyak 937 pendaftar. Kemudian setelah diseleksi kita terima sebanyak 792 murid ya. 792 murid dari 8 kompetensi keahlian. Kalau saya rinci, misal kita ambil dari jurusan pertama TKR, kita ambil 3 kelas, berarti kita menerima 108 siswa. Iya. Kemudian ke bisnis digital 2 kelas, berarti 72 siswa. Kemudian ke DKP 2 kelas 72 siswa. Akuntansi 4 kelas 144 siswa. Terus mesin 3 kelas 108 siswa. TSM 2 kelas 72 siswa. Kuliner 3 kelas 108 siswa. Perhotelan terakhir 3 kelas 108 siswa. Total 792 Pendaftar. Siswa yang sudah diterima. Betul. Dari jumlah total pendaftar tadi berapa Bang? 937. Semua yang diterima itu adalah melalui sistem Bang ya? Betul, melalui sistem SPMB. Baik. Ada pertanyaan yang sedikit mencolok di masyarakat Bang, khususnya awak media, terkait sistem Bang. Ini kan hampir semua sekolah SMA sederajat, baik SMK negeri juga, itu kan selalu mempromosikan terkait sistem nih, ya kan? Kalau di SMK Bang, yang kami ketahui itu adalah hasil daripada penerimaan siswa itu melalui dari hasil dari sekolah ya Bang ya, karena kejuruan ya. Contoh seperti hasil daripada cek fisik seperti itu. Seperti apa Bang tanggapan Abang seperti ini? Pertama perlu saya jelaskan bahwa SPMB itu dimulai dari pra SPMB. Awal. SPMB awal tuh dari mulai tanggal 20 April sampai 31 Mei.
itu semua peserta mengupload kebutuhan-kebutuhan berkas, sekolah memverifikasi. Kemudian pendaftaran di tanggal 16 sampai 20 Juni. Kemudian pengumumannya di tanggal 6 Juli. Kalau di SMK, jalur yang dibuka oleh aplikasi itu hanya jalur reguler. Iya. Jalur reguler. Penentu kelulusan itu 30% nilai rapot, kemudian 20% nilai TKA, kemudian 50% hasil tes minat dan bakat. Iya. Tadi yang tadi awak media tanyakan itu tes fisik itu masuk pada tes minat dan bakat, bobotnya 50%. 50%. Jadi sebetulnya penentu kelulusan adanya di siswa tersendiri. Siswa nilai rapotnya diambil 30%. Kemudian TKA-nya 20%. Tes minat bakat dilakukan oleh siswa yang hasilnya nanti jadi pengalih 50%. Nah, ada juga nilai tambahan bagi murid-murid yang berasal dari keluarga tidak mampu, tapi tercatat di data Kementerian Sosial. Itu kategori desil 1, 2, 3, 4, sampai 5. Di SMK Negeri 7, setelah kita jumlah desil 1 sampai dengan desil 5, itu jumlahnya hampir 244. Sehingga perlu kami perkecil, karena memang kuotanya hanya 15%. Jadi di kami hanya menerima siswa desil 1 sampai desil 4 saja. Desil 1 itu kategorinya miskin, sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 rentan miskin, desil 4 itu hampir miskin. Hampir miskin ya. Jadi khususnya bagi orang tua yang tidak mampu ya. Itu ada nilai tambah. Ada nilai tambah. Nah, kembali kami pertanyakan kepada Ketua LSM Pendidikan Kabupaten Tangerang terkait sistem nih Bang. Kemarin kita sudah wawancara Ketua Panitia SMA Negeri 32. Untuk kejuruan, seperti apa tanggapan Abang terkait sistem ini, Bang? Silakan waktunya, Bang. Terima kasih Bang. Terkait sistem yang diberlakukan di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang berdasarkan sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Jadi dengan tingginya animo masyarakat untuk bersekolah di SMK Negeri 7, sehingga lebih banyak masyarakat yang diterima daripada mendaftar. Adapun sistem penerimaan di SMK Negeri 7 jelas tadi disebutkan Ketua Panitia Pak Dikdik berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi hasil penyaringan kelulusan siswa tersebut jelas sangat tidak memberatkan, karena ada beberapa kriteria untuk meringankan para siswa agar bisa bersekolah di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, kita berharap sistem yang diterapkan di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang tidak memberatkan masyarakat, dan kemudian para rekan-rekan juga mengerti terkait aturan yang diterapkan, sehingga tidak ada kesalahpahaman arti daripada sistem penerimaan SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Demikian Bang yang bisa saya sampaikan. Baik, itulah statement dari Ketua LSM Pendidikan Kabupaten Tangerang. Kembali lagi kepada Ketua Panitia SPMB. Bang Dikdik, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang lumayan tajam, Pak, terkait SPMB ya. Ini kan ada beberapa siswa yang rumahnya tidak jauh dari sekolah, ya kan, tapi tidak diterima. Jadi seperti apa sih cara dari SMK ini, ya kan, pada saat pra SPMB gitu, Bang? Baik. Ya, silakan Bang waktunya. Pertama perlu saya jelaskan, di Juknis kita itu harus sekolah negeri di bawah Provinsi Banten itu harus menerima siswa 10%, paling banyak 10% yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah. Wilayah ya. Dengan
sekolah di SMK. Proses pengukurannya pertama melalui sistem ketika siswa itu mengupload kartu keluarga, kemudian mengupload foto geotagging, di situ secara otomatis ada jarak antara tempat tinggal dia dengan sekolah. Selain daripada itu, kami juga melakukan cross check ulang, verifikasi, memvalidasi apakah betul jaraknya sesuai dengan yang muncul di aplikasi. Nah, di SMK Negeri 7 akhirnya 10% itu kan sebanyak 79 orang. Setelah kami ukur, jarak terjauhnya itu ada di sekitaran 600 meter dari sekolah. Jadi 10% itu 79 orang itu angkanya di kisaran 1 sampai 600 yang kami terima. 1 sampai 600 meter. Oh gitu. Kalau itu Abang bicara terkait wilayah lingkungan ya. 600 meter gitu. Betul. Nah, apakah SMK atau kejuruan ini Bang sama prosesnya seperti SMA Bang? Harus bertanding dinilai atau seperti apa Bang kriterianya? Jadi berbeda dengan SMA. Kalau SMA ada jalur khusus namanya jalur lingkungan, jalur wilayah. Tapi kalau SMK jalurnya reguler. Tapi kami punya kewajiban menerima 10% paling banyak masyarakat yang tinggalnya dekat dengan SMK. Jadi yang kami ambil ya sesuai dengan hasil di pra-SPMB itu. Jaraknya setelah kami ukur, setelah kami hitung dari 937 pendaftar, diambillah 79 orang dan yang terjauh tuh di kisaran angka 600 meter. Begitu. Jadi Bang terkait pra-SPMB, seperti apa Bang konsep dari SMK Negeri 7 untuk diketahui oleh masyarakat? Tata cara untuk penerimaan siswa baru? Seperti apa Bang SMK Negeri 7 Bang? Jadi pra-SPMB itu kan di awal. Iya. Di tanggal 20 April sampai 31 Mei. Pertama kami lakukan sosialisasi. Sosialisasi di lingkungan, kami undang pihak kelurahan, Binamas, Babinsa dan para kepala sekolah di sekolah lingkungan sekitar SMK Negeri 7. Kami bercerita tentang proses, kemudian bercerita tentang juknis. Setelah itu kami juga sosialisasi di intern sekolah, menceritakan apa itu juknis sama seperti yang kami ceritakan di sosialisasi eksternal. Baik. Setelah itu kami membuka posko bagi masyarakat yang kurang paham bagaimana cara pra-SPMB. Kalau cara teknisnya pra-SPMB, jadi si calon murid itu daftar secara online, secara mandiri. Mendaftar basic datanya yaitu NISN. Kemudian dia diminta mengupload kartu keluarga, mengupload foto, mengupload kartu geotagging, mengupload rapot-rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian apabila ada yang memiliki prestasi, mereka boleh mengupload sertifikat prestasinya. Apabila ada yang hafal Quran, tahfiz atau kitab, mereka juga boleh melampirkan sertifikat tersebut. Itu menjadi poin Bang ya? Betul. Salah satunya poin ya? Betul. Oke. Jadi penerimaan SMK dengan SMA negeri yang ada di Kabupaten Tangerang ini kurang lebih hampir sama gitu Bang prosesnya. Dengan melalui sistem sama ya. Sama. Tapi sistem untuk penerimaan siswanya yang berbeda Bang. Betul, ya. Karena 50% SMK Negeri 7 yang saya kutip dari statement Abang tadi itu 50% otoritas ada di tangan sekolah gitu Bang ya. 50% itu hasil daripada anak-anak. Iya, hasil dari anak-anak yang dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Betul. Disitulah akan keluar nama-nama calon siswa yang diterima. Betul. Gitu Bang ya. Ini masih tahap MPLS Bang. Mungkin ada yang Abang mau sampaikan kepada orang tua calon siswa yang tidak diterima di SMK Negeri 7. Silakan waktunya Bang. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang belum beruntung diterima di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang, ada sekitar 145 calon murid siswa, yang tidak diterima di SMK Negeri 7. Saran dari kami, ikuti
atau daftarlah ke sekolah-sekolah yang mengikuti program PSG, pendidikan sekolah gratis, yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Ada sekitar 801 sekolah di Provinsi Banten. Kalau di sekitar SMK Negeri 7 itu ada Sunan Bonang, ada Insan Kamil, ada SMK Nusantara, SMK Pasundan, SMK PGRI Legok. Itu alhamdulillah pemerintah kita memberikan Ruang. ruang bagi calon-calon murid yang tidak diterima. Begitu. Ya, untuk terakhir sesi wawancara kami, mungkin ada statement dari Ketua LSM Pendidikan Kabupaten Tangerang. Silakan Pak Manurung, waktunya. Untuk penutup dari saya, dengan berbagai syarat yang diterapkan oleh pihak SMK Negeri 7 untuk penerimaan siswa baru, kita rasa cukup banyak syarat yang harus dipenuhi, yang harus dilalui daripada seleksi calon siswa. Oleh karena itu, bagi siswa yang sudah diterima di SMK Negeri 7, kiranya belajarlah serius agar syarat-syarat yang dipenuhi dari awal penerimaan sehingga menghasilkan kedepannya siswa tersebut bisa terampil dan cepat bekerja. Demikian dari saya. Baik. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya Bapak Ketua Panitia SPMB 2026 atas waktu dan kesempatannya dapat kami wawancara. Dan juga terima kasih kepada Ketua LSM Pendidikan Kabupaten Tangerang. Ya, demikianlah sesi wawancara kami dengan para narasumber kami. Atas nama jajaran direksi, saya Alberto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Jadi Bapak bisa sore hari ini. Bapak mengucapkan selamat datang menjadi keluarga besar SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Dari manapun asal kalian, sekolah manapun, dari manapun asal tinggal kalian, hari ini kalian adalah keluarga besar SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Sebagai keluarga besar, tolong dijaga nama baik SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang, baik di dalam maupun ketika kalian ada di luar sekolah. Paham ya? Terima kasih. Jadikan sekolah ini adalah rumah kedua kalian. Jadi tolong dijaga kebersihannya, dijaga kenyamanannya, dijaga kebersihan di sekolah kita sebagai bagian